Kota Eltra berdiri megah di tengah gurun yang dulu tandus, kini menjadi pusat peradaban paling canggih di dunia. Disinilah umat manusia meletakkan kebanggaan tertinggi mereka, teknologi. Tidak ada langit yang terlihat, tidak ada bintang di malam hari, dan tidak ada sinar matahari yang menembus langsung ke tanah. Semuanya tertutup oleh langit buatan, sebuah kubah digital raksasa yang membentang sejauh mata memandang, menampilkan simulasi cuaca, warna, dan pencahayaan sesuai keinginan pemerintah kota. Di Eltra, manusia tak lagi bergantung pada alam, mereka menciptakan langit mereka sendiri. Awalnya, kubah ini dibuat untuk melindungi kota dari badai gurun dan radiasi. Namun seiring waktu, ia menjadi simbol perlawanan terhadap konsep ketuhanan. Para pemimpin Eltra menyatakan bahwa manusia kini telah menjadi penguasa langit dan bumi. Setiap hari, propaganda disiarkan melalui layar-layar publik, Tuhan adalah mitos masa lalu. Kini kita sendiri adalah pencipta nasib. Kalimat itu tertulis di gerbang utama kota, dihafal anak-anak sejak mereka mulai belajar membaca. Agama di Eltra bukan hanya ditinggalkan, tetapi dicemooh. Tempat ibadah diubah menjadi museum sejarah kuno. Kitab suci dijadikan bahan analisis sastra, bukan petunjuk hidup. Siapapun yang menyebut nama Tuhan dianggap mengalami gangguan kejiwaan dan dikirim ke pusat rehabilitasi. Di kota ini, iman bukan hanya tak berguna, ia dianggap penyakit. Salah satu proyek kebanggaan Eltra adalah Mata Langit, sistem pengawasan berbasis kecerdasan buatan yang mampu membaca mimik wajah dan pikiran manusia. Sistem ini bisa menangkap emosi yang mengarah pada kebergantungan spiritual, dan secara otomatis mengirimkan peringatan. Di layar-layar besar kota, wajah-wajah orang yang ketahuan, berdoa, diam-diam dipajang sebagai contoh penghinaan terhadap rasionalitas. Namun di sudut paling tua dari kota, masih berdiri sebuah bangunan kecil yang dibiarkan runtuh perlahan, bekas rumah ibadah tua dengan kubah retak. Disinilah Elias, seorang pria tua berjanggut putih tinggal sendiri, menjadi satu-satunya yang tidak tunduk pada dogma kota. Setiap hari, ia duduk di tangga depan bangunan itu, membacakan ayat-ayat lama kepada angin dan bayangannya sendiri. Anak-anak melemparinya dengan batu. Orang dewasa mengejeknya sebagai hantu masa lalu. Elias pernah menjadi ilmuwan hebat, salah satu arsitek awal langit buatan. Tapi setelah kehilangan istri dan anaknya dalam kecelakaan yang tak bisa dijelaskan, ia menghilang dari dunia sains dan kembali pada hal yang dianggap semua orang usang, doa dan pengharapan kepada Tuhan. Sejak itu, ia dianggap gila oleh rekan-rekannya, bahkan oleh sistem kota. Tapi Elias tidak peduli. Ia berkata, kalian bisa menutup langit, tapi tidak bisa menutup hati manusia dari penciptanya. Sementara itu, masyarakat Eltra makin tenggelam dalam kenikmatan palsu. Mereka menikmati simulasi langit senja setiap sore, konser digital, makanan sintetis sempurna, dan hiburan tanpa henti. Hidup mereka tampak utuh, tapi hampa. Tidak ada rasa syukur, hanya konsumsi tanpa henti. Mereka tak sadar bahwa dengan menutup langit, mereka juga menutup jalan menuju sesuatu yang lebih besar dari diri mereka sendiri. Namun pada suatu malam yang tampak biasa, ketika langit buatan sedang menampilkan aurora digital warna biru dan ungu, terjadi sesuatu yang belum pernah tercatat sebelumnya. Sebuah kilatan cahaya putih menembus kubah dari luar, seperti petir, tapi lebih halus, lebih nyata. Warga mengira itu efek khusus yang rusak. Tapi Elias bangkit dari duduknya, menatap langit dan berbisik, pintu itu mulai terbuka. ChatGPT, Anda bilang, buatkan saya cerita tentang mereka menghina Tuhan, kini mereka sendiri dihina dunia dan buat alur cerita dalam 10 bab. ChatGPT bilang, berikut adalah draft. Cerita dengan judul, dulu mereka menghina Tuhan, kini mereka dihina dunia, lengkap dengan alur cerita dalam 10 bab. Cerita ini bernuansa fiksi dramatis dengan pesan moral dan spiritual kuat. Judul, dulu mereka menghina Tuhan, kini mereka dihina dunia. Bab 1, Kota Tanpa Langit. Di sebuah kota bernama Eltra, sains dan teknologi berkembang pesat. Masyarakatnya mulai meninggalkan agama dan menertawakan kepercayaan kepada Tuhan. Mereka menciptakan langit buatan, kubah digital raksasa yang menutupi seluruh kota, membuat mereka tidak bisa melihat langit asli. Mereka menyebutnya simbol kemenangan atas ilusi ketuhanan. Bab 2, Sang Nabi Kota. Di tengah itu semua, hidup seorang pria tua bernama Elias, mantan ilmuwan yang memilih hidup sebagai pertapa setelah mengalami mimpi profetik tentang kehancuran Eltra. Elias sering berdakwah di sudut jalan, memperingatkan kota agar kembali kepada Tuhan,
namun ia hanya menjadi bahan tertawaan dan hinaan. Bab 3, Festival Penistaan. Puncak penghinaan terjadi saat kota menggelar Festival Kebebasan Mutlak, acara tahunan di mana simbol-simbol agama dihancurkan dan diparodikan. Tahun itu, patung raksasa seorang nabi mereka bakar sebagai hiburan. Mereka menganggapnya sebagai kemenangan terakhir atas mitos ketuhanan. Bab 4, Tanda dari Langit. Malam setelah festival, fenomena aneh terjadi. Langit buatan Eltera tiba-tiba retak. Cahaya aneh menembus celah-celahnya. Suara gemuruh tak dikenal menggema. Masyarakat mengira itu kerusakan sistem. Tapi Elias tahu, ini awal dari peringatan. Bab 5, Tumbangnya Kota Teknologi. Satu persatu, sistem kota mulai gagal. Listrik padam, jaringan mati, air tidak mengalir. Semua teknologi yang dulunya jadi dewa mereka kini berkhianat. Kekacauan melanda, orang-orang mulai saling menyalahkan, tapi tetap menolak mengakui keberadaan Tuhan. Bab 6, Pencarian Sang Kebenaran. Segelintir anak muda yang dulu menghina Elias mulai mencari pria tua itu. Mereka mulai mempertanyakan hidup mereka. Di dalam reruntuhan Eltera, Elias membawa mereka ke tempat persembunyiannya, sebuah gua sunyi di luar batas kota, tempat ia menyimpan kitab-kitab lama dan merenung pada Tuhan yang mereka tinggalkan. Bab 7, Kemarahan Dunia. Bencana demi bencana datang, badai yang tak bisa dijelaskan, tanah longsor, wabah penyakit. Eltera kehilangan status sebagai kota agung dan kini menjadi simbol kehancuran moral. Dunia luar mulai menghina mereka sebagai kota tanpa iman, kota tanpa masa depan. Bab 8, Pertobatan yang terlambat. Sebagian masyarakat mulai menangis dan memohon ampun, tapi sebagian lain tetap keras kepala. Elias memperingatkan bahwa ampunan tidak datang hanya dengan kata-kata, tapi perubahan nyata. Sayangnya, sebagian besar pemimpin kota memilih bunuh diri atau kabur. Bab 9, Kota Baru, Iman Baru. Dari reruntuhan Eltera, sekelompok kecil orang yang bertobat membangun permukiman baru bernama Al-Mubarak, kota kecil yang hidup sederhana dan berlandaskan nilai-nilai spiritual. Mereka menjadikan Elias sebagai penasehat ruhani, bukan pemimpin, karena mereka sadar bahwa yang berkuasa hanyalah Tuhan. Bab 10, Hikmah dari Langit. Di akhir hidupnya, Elias menulis sebuah manuskrip berjudul, Dulu Mereka Menghina Tuhan, berisi kisah kejatuhan Eltera sebagai pelajaran. Dunia membaca kisah itu, dan nama Eltera kini hanya dikenang sebagai kota yang kehilangan cahaya karena memilih menghina Sang Pencipta. Elias wafat dengan tenang, bukan sebagai nabi, bukan sebagai raja, tapi sebagai saksi kebenaran. Jika kamu ingin saya mengembangkan setiap bab jadi versi panjang atau membuatnya jadi novel mini, tinggal beritahu ya. Anda bilang, mari kita lanjutkan cerita di bab 1 sesuai konsep cerita buat dalam 8 paragraf. ChatGPT bilang, berikut lanjutan bab 1, Kota Tanpa Langit dalam 8 paragraf, sesuai konsep cerita. Yang telah ditentukan, bab 1, Kota Tanpa Langit. Kota Eltera berdiri megah di tengah gurun yang dulu tandus, kini menjadi pusat peradaban paling canggih di dunia. Disinilah umat manusia meletakkan kebanggaan tertinggi mereka, teknologi. Tidak ada langit yang terlihat, tidak ada bintang di malam hari, dan tidak ada sinar matahari yang menembus langsung ke tanah. Semuanya tertutup oleh langit buatan, sebuah kubah digital raksasa yang membentang sejauh mata memandang, menampilkan simulasi cuaca, warna, dan pencahayaan sesuai keinginan pemerintah kota. Di Eltera, manusia tak lagi bergantung pada alam, mereka menciptakan langit mereka sendiri. Awalnya, kubah ini dibuat untuk melindungi kota dari badai gurun dan radiasi. Namun seiring waktu, ia menjadi simbol perlawanan terhadap konsep ketuhanan. Para pemimpin Eltera menyatakan bahwa manusia kini telah menjadi penguasa langit dan bumi. Setiap hari, propaganda disiarkan melalui layar-layar publik, Tuhan adalah mitos masa lalu. Kini kita sendiri adalah pencipta nasib. Kalimat itu tertulis di gerbang utama kota, dihafal anak-anak sejak mereka mulai belajar membaca. Agama di Eltera bukan hanya ditinggalkan, tetapi dicemooh. Tempat ibadah diubah menjadi museum sejarah kuno. Kitab suci dijadikan bahan analisis sastra, bukan petunjuk hidup. Siapapun yang menyebut nama Tuhan dianggap mengalami gangguan kejiwaan dan dikirim ke pusat rehabilitasi. Di kota ini, iman bukan hanya tak berguna, ia dianggap penyakit. Salah satu proyek kebanggaan Eltera adalah Mata Langit, sistem pengawasan berbasis kecerdasan buatan yang mampu membaca mimik wajah dan pikiran manusia.
Sistem ini bisa menangkap emosi yang mengarah pada kebergantungan spiritual dan secara otomatis mengirimkan peringatan. Di layar-layar besar kota, wajah-wajah orang yang ketahuan berdoa diam-diam dipajang sebagai contoh penghinaan terhadap rasionalitas. Namun di sudut paling tua dari kota, masih berdiri sebuah bangunan kecil yang dibiarkan runtuh perlahan, bekas rumah ibadah tua dengan kubah retak. Disinilah Elias, seorang pria tua berjanggut putih tinggal sendiri, menjadi satu-satunya yang tidak tunduk pada dogma kota. Setiap hari, ia duduk di tangga depan bangunan itu, membacakan ayat-ayat lama kepada angin dan bayangannya sendiri. Anak-anak melemparinya dengan batu. Orang dewasa mengejeknya sebagai hantu masa lalu. Elias pernah menjadi ilmuwan hebat, salah satu arsitek awal langit buatan. Tapi setelah kehilangan istri dan anaknya dalam kecelakaan yang tak bisa dijelaskan, ia menghilang dari dunia sains dan kembali pada hal yang dianggap semua orang usang, doa dan pengharapan kepada Tuhan. Sejak itu, ia dianggap gila oleh rekan-rekannya, bahkan oleh sistem kota. Tapi Elias tidak peduli. Ia berkata, kalian bisa menutup langit, tapi tidak bisa menutup hati manusia dari penciptanya. Sementara itu, masyarakat Eltera makin tenggelam dalam kenikmatan palsu. Mereka menikmati simulasi langit senja setiap sore, konser digital, makanan sintetis sempurna, dan hiburan tanpa henti. Hidup mereka tampak utuh, tapi hampa. Tidak ada rasa syukur, hanya konsumsi tanpa henti. Mereka tak sadar bahwa dengan menutup langit, mereka juga menutup jalan menuju sesuatu yang lebih besar dari diri mereka sendiri. Namun pada suatu malam yang tampak biasa, ketika langit buatan sedang menampilkan aurora digital warna biru dan ungu, terjadi sesuatu yang belum pernah tercatat sebelumnya. Sebuah kilatan cahaya putih menembus kubah dari luar, seperti petir, tapi lebih halus, lebih nyata. Warga mengira itu efek khusus yang rusak. Tapi Elias bangkit dari duduknya, menatap langit dan berbisik, pintu itu mulai terbuka. Jika kamu ingin melanjutkan ke bab 2, tinggal beritahu. Atau jika ingin eksplorasi dialog antar tokoh, saya bisa tambahkan. Juga, pagi setelah cahaya aneh itu muncul, seluruh kota Eltera gempar. Para teknisi tinggi berlarian memeriksa sistem langit buatan. Mereka mengklaim tidak menemukan kerusakan, namun celah kecil di bagian timur kubah, retakan setipis rambut, tetap tak bisa dijelaskan. Tak satu pun dari mereka tahu dari mana kilatan cahaya itu berasal. Pemerintah menyebutnya sebagai anomali visual minor, dan meminta warga untuk tetap tenang. Tapi di dalam hati mereka, benih ketakutan mulai tumbuh. Di sudut kota yang terlupakan, Elias tersenyum tenang. Ia tahu, kilatan itu bukan dari sistem. Itu adalah peringatan. Sudah puluhan tahun ia hidup dalam kesendirian, hanya ditemani kitab-kitab tua, serpihan naskah kuno, dan doa-doa malam yang dipanjatkannya dalam sunyi. Setiap pagi, ia berdiri di pasar kota, menyuarakan pesan yang tak ingin didengar siapapun, Tuhan tak mati. Hanya kalian yang mematikan hati kalian. Orang-orang menertawakannya, mereka menjulukinya, Nabi Gila, atau Pendeta Pecundang. Seorang anak muda melemparkan sisa makanan ke wajahnya minggu lalu. Seorang wanita pernah meludahi kakinya sambil berkata, kalau Tuhanmu hebat, suruh dia turunkan hujan di bawah langit ini. Tapi Elias tetap berdiri, tanpa membalas, tanpa marah. Ia tahu, kebenaran tak perlu berteriak untuk menggetarkan hati yang bersih. Dulu, Elias adalah salah satu dari mereka. Ia ikut membangun kota ini. Ia yang merancang generator awan virtual pertama, bahkan mengetuai proyek Langit Tanpa Tuhan. Tapi kehilangan tragis dalam hidupnya membuatnya sadar, sains bisa menjelaskan mekanisme alam, tapi tidak bisa mengisi kehampaan batin. Sejak itu, ia mengasingkan diri dan mulai mencari makna di luar laboratorium, dan ia menemukannya dalam doa dan pengakuan. Setiap malam, Elias menulis catatan tangannya sendiri, nubuat kecil yang lahir dari mimpi dan renungan. Di salah satu lembaran tua yang ia simpan, tertulis, ketika langit retak, maka kota akan mendengar suara yang selama ini ditolak. Dan mereka akan merunduk, tapi tak semua akan sempat bangkit kembali. Ia tahu waktunya sudah dekat. Cahaya semalam adalah kunci pertama dari banyak pintu yang akan terbuka. Sementara itu, Dewan Kota mulai memperketat pengawasan. Mereka takut cahaya yang muncul akan menimbulkan kepanikan spiritual. Mereka menganggap kilatan itu sebagai bentuk serangan psikologis terhadap kestabilan rasional. Elias menjadi target pengamatan utama. Agen-agen mata langit mulai mengikuti gerak-geriknya.
Tapi Elias tidak gentar. Ia sudah menyiapkan semuanya sejak lama, termasuk pada mereka yang kelak akan datang mencarinya. Di tempat lain, di antara remaja-remaja yang tumbuh tanpa iman, mulai muncul rasa gelisah yang tak bisa dijelaskan. Salah satu dari mereka, seorang pemuda bernama Raka, bermimpi tentang langit yang terbuka dan suara yang menyerukan namanya. Ia tak pernah diajari berdoa, tak pernah tahu apa itu kitab suci. Tapi sejak kilatan itu, dadanya sesak setiap malam. Ia mulai mencari orang yang pernah dilihatnya berteriak di pasar, sang nabi gila. Elias tahu, Tuhan sedang mengetuk pintu hati manusia satu persatu. Kota mungkin menutup langit, tapi Tuhan bisa menembus tembok buatan manapun. Dan tugasnya bukan menyelamatkan seluruh kota, melainkan bersaksi bahwa ia telah memperingatkan. Hari itu, kota Eltera bersinar lebih terang dari biasanya. Langit buatan menampilkan pertunjukan aurora sintetis yang menari-nari dalam pola bintang terbalik. Warga tumpah ruah ke jalan, mengenakan kostum warna-warni, membawa layar hologram, dan menyanyikan lagu kebebasan. Ini adalah hari yang mereka tunggu-tunggu setiap tahun, Festival Kebebasan Mutlak. Sebuah perayaan akbar untuk merayakan kemenangan akal manusia atas mitos spiritual. Di tengah lapangan pusat, berdiri sebuah patung kolosal. Sosok berjubah, panjang dengan tangan terangkat, menyerupai gambaran umum dari para nabi lama. Tapi wajahnya dibuat sengaja kabur, sebagai simbol bahwa semua bentuk agama sama-sama kosong dan pantas untuk ditertawakan. Patung itu akan menjadi klimaks acara, dibakar di tengah pesta kembang api sambil diiringi lagu tema festival yang berjudul, Tiada Yang Lebih Tinggi Dari Kita. KL berdiri di tepi kerumunan, gelisah. Ia seharusnya berada di markas mata langit, mengawasi sistem kubah, tapi ia memilih datang ke sini, bukan untuk ikut merayakan, tapi untuk menyaksikan sendiri bagaimana dalamnya jurang yang telah digali kota ini. Di antara tawa dan teriakan, ia merasa sendirian. Sejak pertemuannya dengan Elias, pikirannya tak pernah tenang. Ada sesuatu dalam dirinya yang mulai memberontak. Panggung utama menampilkan pertunjukan satire terhadap tokoh-tokoh spiritual dari sejarah manusia. Aktor-aktor meniru gerakan salat, meditasi, dan doa dalam bentuk parodi kasar. Tawa meledak, anak-anak menirukan gerakan itu tanpa paham maknanya. Orang-orang dewasa bersulang dan menyebarkan rekaman ke seluruh dunia sebagai bentuk kebebasan tanpa batas. Bagi mereka, ini bukan sekadar hiburan, ini adalah pernyataan ideologis. Elias tidak hadir di festival itu. Tapi dari kejauhan, ia mendengar teriakan, musik, dan suara patung nabi yang mulai terbakar. Ia duduk di atas atap rumah ibadah tua, memandangi kilau dari kejauhan. Ia menutup matanya dan berdoa pelan. Wahai yang tak terlihat oleh mereka, mereka sedang menari di atas atap dunia yang retak. Jika belum waktunya untuk hujanmu, izinkan aku menjadi saksi, hingga yang terakhir pun melihat cahayamu. Saat patung Nabi ambruk ke tanah dan pecah menjadi abu, tiba-tiba seluruh langit buatan terguncang. Efek visual yang biasanya halus berubah menjadi kilatan menyakitkan di mata. Untuk sesaat, kubah menampilkan gambar yang bukan bagian dari sistem, asteris-asteris sebuah kilatan cahaya vertikal, seperti kilat yang menyayat langit dari atas ke bawah asteris-asteris. Orang-orang mengira itu bagian dari pertunjukan, hingga semua layar mendadak padam. Kota menjadi gelap, untuk pertama kalinya dalam 2 dekade. Panik menyebar, anak-anak menangis, orang tua bingung, dan koneksi sistem terputus. Taraf fans segera memanggil seluruh teknisi darurat, tapi bahkan pusat kontrol tak bisa mengakses server utama. Di tengah kekacauan, KL diam, napasnya berat. Ia tahu, ini bukan kerusakan biasa. Ia melihat kilatan itu dalam mimpinya, sama persis. Dan kata-kata Elias terngiang kembali di kepalanya, langit akan terbuka, dan kalian akan melihat bukan hanya cahaya, tapi juga cermin. Di kejauhan, langit yang selama ini tertutup oleh ilusi digital mulai menunjukkan celah. Di sela-sela retakan kubah, cahaya asli, cahaya matahari yang selama ini tersembunyi, menyusup ke dalam Eltera. Tapi sinarnya tidak hangat, ia membakar perlahan, bukan kulit manusia, tapi keangkuhan mereka. Setelah malam yang kacau di Festival Kebebasan Mutlak, Eltera berubah. Masyarakat yang biasanya riuh kini menjadi resah. Langit buatan yang dulu tak pernah gagal menyajikan visual sempurna, kini menampilkan warna yang ganjil, seperti luka di permukaan kaca. Di beberapa titik, celah-celah retak semakin melebar. Simulasi awan tak lagi lembut, melainkan bergerak liar dan tak teratur.
Para teknisi tak mampu menjelaskan sumber kerusakan. Semua sistem menyatakan berfungsi normal, namun kenyataan di depan mata berkata lain. Taraf Fen, Direktur Utama Sistem Eltra, menyelenggarakan konferensi pers darurat. Ia mencoba meyakinkan warga bahwa semua ini hanyalah gangguan sementara. Kami sedang melakukan pembaruan sistem besar-besaran, katanya dengan senyum terlatih. Tapi di balik layar, ia sendiri ketakutan. Rekaman kamera dari malam festival memperlihatkan sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Kilatan cahaya itu muncul asteris dari luar asteris-asteris sistem. Dari sesuatu yang tidak pernah mereka rancang, tidak mereka kenali, dan tidak bisa mereka kendalikan. Di tempat lain, Elias terus mencatat penglihatannya. Ia merasa semakin dekat dengan titik balik kota ini. Ia tahu Tuhan tidak menjatuhkan hukuman seketika. Ia menyaksikan bagaimana kota ini menyiapkan kuburnya sendiri sedikit demi sedikit. Retakan demi retakan adalah tanda. Tapi Elias juga tahu, sebelum kehancuran, selalu ada kesempatan. Dan kesempatan itu kini datang kepada anak-anak muda yang mulai terusik nuraninya. Salah satu dari mereka, Raka, mulai mengunjungi Elias diam-diam. Ia datang malam-malam, membawa pertanyaan yang tidak berani ia utarakan kepada siapapun, apakah cahaya itu dari Tuhan? Elias tidak langsung menjawab, ia hanya memberinya sebuah buku kecil lusuh, berisi catatan pribadinya. Jangan cari jawabannya dariku, kata Elias, tapi dari hatimu. Kalau hatimu masih bisa gemetar, berarti kamu belum mati. Setiap malam, makin banyak pemuda yang datang ke rumah ibadah tua. Mereka datang bukan karena percaya, tapi karena takut. Ada yang membawa bunga, ada yang hanya duduk diam, menangis tanpa suara. Elias menerima mereka semua, tanpa menghakimi. Ia hanya duduk bersama mereka dalam hening, mengajari mereka mendengar sesuatu yang dunia ini telah lama bisu terhadapnya, suara jiwa yang merindukan Tuhannya. Sementara itu, langit buatan mulai menunjukkan hal-hal yang tak masuk akal. Di beberapa titik kota, muncul bayangan besar di balik kubah, seperti siluet sesuatu yang jauh lebih besar dari struktur fisik Eltra. Beberapa warga mengaku melihat sosok seperti manusia berdiri diam di langit, menatap ke bawah. Pemerintah menyebutnya halusinasi massal, tapi di balik dinding pusat kendali, taraf Fen mulai kehilangan kepercayaan pada seluruh data yang ia miliki. KL, yang diam-diam mengikuti pergerakan Elias, mulai terpecah antara tugasnya dan hatinya. Ia diminta menangkap Elias atas tuduhan penyebar kepanikan spiritual. Tapi ia ragu. Elias bukan ancaman, Eltra sendirilah yang sedang runtuh dari dalam. Dan semakin ia melihatnya, semakin ia sadar, kota ini tidak dibangun di atas kemajuan, melainkan di atas penyangkalan. Malam keempat setelah festival, seluruh langit buatan padam total. Untuk pertama kalinya dalam 20 tahun, penduduk Eltra melihat langit asli, gelap, penuh bintang, dan sunyi. Mereka menatap ke atas dalam diam. Tak ada hologram, tak ada filter. Hanya langit, dan rasa takut yang dalam. Di saat itulah, suara petir menggema dari kejauhan, bukan simulasi, bukan sistem, dan bagi sebagian orang, itu terdengar seperti peringatan. Pagi setelah langit asli terlihat, Eltra tidak lagi sama. Warga yang semula menjadikan teknologi sebagai Tuhan, kini merasa telanjang tanpa perlindungan langit buatan. Ribuan laporan kepanikan membanjiri pusat kendali, orang-orang bermimpi buruk, mendengar suara-suara tanpa sumber, melihat kilatan-kilatan yang muncul dan menghilang begitu saja di langit nyata. Yang paling menakutkan, sistem komunikasi dan kendali kota sepenuhnya mati. Tidak ada internet, tidak ada sinyal, tidak ada koneksi antar warga selain suara mereka sendiri. Taraf Fen berdiri di ruang kendali utama yang kini lebih menyerupai makam, sunyi, gelap, dan berdebu. Para teknisi telah menyerah. Tidak ada logika yang menjelaskan kenapa seluruh sistem ambruk bersamaan tanpa kerusakan mekanis. Bahkan cadangan tenaga utama, Koremin, menolak perintah. Di layar terakhir yang sempat hidup, tertulis satu kalimat yang tak pernah diprogram oleh siapapun, kalian tidak bisa memprogram langit. KL memutuskan membebaskan Elias secara diam-diam. Ia tahu pemerintah sedang mencari kambing hitam, dan Elias adalah target yang paling jelas. Tapi setelah malam itu, KL tidak bisa lagi berdiri di pihak kekuasaan. Ia membawa Elias ke bagian terdalam dari kota, ke terowongan bawah tanah yang dulunya dipakai untuk merancang prototipe awal langit buatan. Di sanalah Elias menunjukkan sesuatu, sebuah naskah tua, kitab berdebu yang telah ia sembunyikan sejak hari pertama kota ini dibangun.
Ini bukan untuk menyelamatkan teknologi, kata Elias perlahan, ini untuk menyelamatkan manusia dari dirinya sendiri. Ia membuka halaman demi halaman, memperlihatkan nubuat-nubuat yang nyaris cocok dengan peristiwa yang sedang terjadi. KL, yang selama ini hanya percaya pada data dan logika, kini merasa tubuhnya gemetar. Di depan matanya, terbentang kebenaran yang telah ia tolak seumur hidup, bahwa mereka sedang dihukum, dan belum tentu akan diampuni. Sementara itu, warga mulai membentuk kelompok-kelompok kecil. Ada yang tetap bersikeras membangun ulang sistem, berteriak bahwa semua ini hanya gangguan teknis. Tapi banyak pula yang mulai mencari Elias. Mereka ingin bertanya, ingin berdoa, ingin menangis di depan sesuatu yang tak pernah mereka akui sebelumnya, Tuhan. Tempat ibadah tua itu kini penuh sesak, bukan oleh kebaktian resmi, tapi oleh bisikan-bisikan tobat yang lahir dari hati yang ketakutan. Taraf Fen, yang dulu paling vokal menentang spiritualitas, akhirnya tak sanggup lagi menahan kegilaan yang tumbuh di benaknya. Ia bermimpi dikejar oleh cahaya, melihat seluruh kota tenggelam dalam lautan api putih yang tidak membakar tubuh, tetapi membakar kesombongan. Ia mulai menulis di dinding kantornya dengan darah jarinya sendiri, kami menggantikan Tuhan, dan kini langit menuntut haknya kembali. Di luar, retakan pada langit buatan berubah menjadi robekan. Potongan kubah mulai jatuh ke tanah, menghancurkan bangunan di bawahnya. Kota Eltra, yang dulunya megah dan angkuh, mulai runtuh, bukan oleh musuh, bukan oleh perang, tetapi oleh tangan tak terlihat yang perlahan mengembalikan tatanan semesta pada poros yang semestinya. Kilatan demi kilatan menghujam tanah. Setiap sambaran menghapus satu bangunan simbolik, patung tanpa wajah, menara data, pusat propaganda. Dan di tengah kehancuran itu, suara Elias menggema dalam hati orang-orang, asteris, bukan Tuhan yang membunuh kota ini. Tapi kesombongan yang kalian pelihara. Langit asli kini terbuka sepenuhnya, memperlihatkan keindahan dan ketegasannya. Sebagian mulai menangis, sebagian berlutut, tapi sebagian tetap menolak. Sebab bahkan di ambang kehancuran, manusia tetap bisa memilih, untuk merunduk, atau tetap berdiri dalam kesombongan. Kota Eltra terus runtuh perlahan, bukan dengan dentuman, tapi dengan gemetar sunyi yang lebih menakutkan. Di tengah kepanikan, orang-orang mulai mencari sosok yang selama ini mereka hina, Elias. Ia tidak pernah menyebut dirinya nabi, tapi ketika nubuat-nubuatnya satu persatu terbukti, warga yang dahulu melemparinya batu kini datang menunduk, mencium tangan yang dulu mereka injak. Namun, di antara mereka juga tersembunyi bisikan pengkhianatan, sebab bahkan dalam tobat, keserakahan tak mati begitu saja. KL, yang kini menjadi pelindung Elias, mulai melihat perubahan sikap dari mereka yang datang mengaku ingin beriman. Beberapa dari mereka adalah mantan pejabat, ilmuwan, bahkan elit pengusaha kota yang dahulu paling keras menolak keberadaan Tuhan. Mereka mulai menempel pada Elias seperti parasit, meminta ditunjuk sebagai pemimpin baru dalam era pasca Eltra. Mereka melihat krisis ini bukan sebagai panggilan jiwa, tapi sebagai peluang kekuasaan baru. Elias tahu niat mereka. Ia melihat ke dalam mata yang penuh strategi, bukan penyesalan. Tapi ia tetap menerima mereka, bukan karena ia lemah, tapi karena ia percaya setiap manusia harus dihadapkan dengan cermin jiwanya sendiri. Aku bukan utusan kekuasaan, katanya suatu malam pada mereka, aku hanya pembawa peringatan. Jika kalian mencari mahkota, kalian tak berbeda dari Eltra yang dulu. Raka, yang kini menjadi murid terdekat Elias, mulai merasa gelisah. Ia mendengar rencana-rencana diam-diam dari para pendatang baru, bahwa Elias terlalu lambat mengambil alih, terlalu tunduk, terlalu suci untuk dunia yang sedang runtuh. Mereka bicara tentang mengangkat pemimpin baru yang lebih tegas, bahkan jika perlu, asteris-asteris menghilangkan sang nabi. Raka mencoba memperingatkan Elias, tapi sang lelaki tua hanya tersenyum tenang, biarkan saja. Bahkan pohon pun harus kehilangan daun sebelum tumbuh bunga. Dan malam itu datang juga. Elias dipanggil ke tengah reruntuhan balai kota untuk menyampaikan satu pesan terakhir kepada warga. Ribuan orang berkumpul, sementara sebagian besar sistem siaran masih lumpuh. Ia berdiri di atas tumpukan batu, mengenakan jubah coklat lusuh, dan mulai berbicara, bukan dengan teriakan, tapi dengan suara yang menembus dada. Ia bicara tentang kesombongan, tentang ampunan, dan tentang harapan yang masih mungkin, jika manusia mau sujud, bukan hanya lututnya, tapi hatinya. Namun, saat Elias mengangkat tangannya untuk mendoakan mereka, sebuah suara keras menyalak, cukup.
Dari sisi kerumunan, seorang pria berseragam lama Eltera menembakkan senjata energi yang sudah dilarang penggunaannya. Pelurunya tak menghancurkan tubuh Elias, tapi menghentikan detak jantungnya seketika. Orang-orang menjerit, sebagian lari, sebagian membeku. Di hadapan mata mereka, sang nabi tumbang, bukan oleh murka langit, tapi oleh tangan manusia sendiri. Raka berlari memeluk tubuh Elias yang dingin. Darah tidak mengalir, tapi wajahnya tenang, bahkan damai. Di tangannya, masih tergenggam lembaran terakhir nubuatnya. KL datang terlambat. Ia menangis, bukan hanya karena Elias telah tiada, tapi karena ia tahu, manusia belum berubah. Mereka tetap membunuh kebenaran ketika kebenaran sudah terlalu dekat. Mereka lebih suka memuja bayangan daripada berlutut pada cahaya. Namun malam itu, langit tidak lagi diam. Di atas tempat Elias wafat, cahaya turun dalam bentuk tiang api, bukan membakar, tapi membelah langit. Suara tak terdengar telinga menggema di hati orang-orang, kalian membunuh nabi karena kalian takut diampuni. Tapi ampunan tetap turun bagi yang bertobat. Dan langit pun tetap terbuka, menanti siapa yang sungguh ingin kembali. Pagi setelah kematian Elias, Eltera diselimuti keheningan yang asing. Tak ada suara mesin, tak ada langkah kaki yang tergesa, bahkan angin pun terasa enggan menyentuh kota yang pernah menantang langit. Mayat Elias dibaringkan di tengah reruntuhan, tidak diangkat, tidak dikubur. Orang-orang terlalu takut untuk menyentuhnya, seakan tubuhnya telah menjadi saksi hidup dari sesuatu yang tidak bisa dijelaskan atau dilupakan. Langit masih terbuka, celah yang dulu dianggap celaka, kini terlihat seperti luka yang terus menganga. Tidak ada hologram, tidak ada siaran ulang, hanya langit asli yang menatap lurus ke hati manusia. Orang-orang yang dulu membunuh nabi kini menunduk, bukan karena iman, tapi karena malu. Kota Eltera, yang pernah mengklaim telah membunuh Tuhan, kini kehilangan arah karena membunuh seseorang yang membawanya kembali ke dalam hati mereka. Raka menjaga tubuh Elias sepanjang malam. Ia tidak menangis, tidak memohon keajaiban. Ia hanya diam, mengingat setiap kata, setiap tatapan, setiap momen sunyi di mana Elias mengajarkan makna tunduk tanpa suara. Di sekeliling mereka, ribuan orang mulai berkumpul. Tidak ada seruan, tidak ada pemimpin. Hanya manusia yang akhirnya memahami bahwa mereka telah kehilangan sesuatu yang tidak bisa mereka ciptakan ulang. KL berdiri di antara mereka. Tangannya bergetar. Ia membawa lembaran terakhir yang masih digenggam Elias saat wafat, sebuah doa pendek yang tampak ditulis dengan tergesa, namun dalam. Ia membacanya lantang, dan seluruh kota mendengar. Jika aku tak sempat menyaksikan mereka kembali padamu, izinkan aku wafat dengan keyakinan bahwa setidaknya satu dari mereka akan mengingat namamu, dan itu cukup. Tangisan pecah. Bukan tangisan kepanikan seperti saat sistem runtuh, tapi tangisan manusia yang akhirnya merasa hampa, karena segala yang mereka bangun tak bisa menggantikan satu jiwa yang tulus. Tidak ada upacara, tidak ada musik, hanya gema Ishak yang terdengar seperti doa. Taraf Fen, yang dulu mengawasi sistem kota seperti dewa modern, datang perlahan. Ia berjalan tanpa alas kaki, dengan rambut acak-acakan dan mata kosong. Ia tidak berkata apa-apa, ia hanya berlutut di depan tubuh Elias, mencium tanah di dekatnya, lalu menangis seperti anak kecil yang tersesat. Dalam hatinya, ia tahu, tidak ada sensor, tidak ada algoritma, tidak ada teknologi yang bisa menghapus dosa ketika hati tak lagi bisa menyangkal. Hari itu, kota Eltera menangis. Bukan karena kehilangan seorang nabi, tapi karena kehilangan kesempatan untuk berubah ketika pintu masih terbuka. Namun, di balik tangisan itu, langit tak lagi murka. Ia menatap kota kecil itu seperti seorang ayah yang melihat anaknya hancur oleh pilihan sendiri, dan tetap membuka tangannya, jika anak itu mau pulang. 3 hari setelah kematian Elias, tubuhnya dikuburkan di puncak reruntuhan rumah ibadah tua, bukan oleh kaum elit, bukan oleh pejabat, tapi oleh anak-anak muda yang dahulu diam-diam duduk bersamanya dalam keheningan. Mereka tidak menyelenggarakan upacara, tidak memberi simbol megah, hanya sebongkah batu besar bertuliskan kalimat yang ditemukan di buku catatan Elias, yang sujud tak perlu disembah, cukup dikenang agar kita tidak kembali sombong. Raka berdiri di sisi makam itu, menggenggam lembaran terakhir tulisan tangan Elias. Ia membaca pelan di hadapan semua yang hadir, meski suaranya gemetar. Tulisan itu bukan nubuat, bukan ancaman. Hanya pesan lembut yang terasa seperti pelukan terakhir, jika kalian membangunkan kembali kota ini, bangunlah dengan hati yang tunduk, bukan kepala yang mendongak.
Pesan itu seperti cambuk sekaligus pelita. Warga Eltra mulai bergerak, bukan untuk membangun ulang kota seperti sebelumnya, tapi untuk mengubur kebanggaan lama yang telah melahirkan kehancuran. Patung-patung propaganda dihancurkan, simbol-simbol keangkuhan dicabut dari setiap sudut kota. Dan untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun, mereka mulai menanam pohon di tanah yang dulu hanya dipenuhi beton dan logam. KL mengambil peran baru, bukan sebagai penguasa, tapi sebagai penjaga etika. Ia memastikan bahwa semua yang dibangun kembali didasarkan pada nilai kemanusiaan dan kesadaran spiritual. Ia menghapus sistem skor moral digital, menggantinya dengan ruang-ruang diskusi terbuka, tempat orang boleh salah, boleh bertanya, boleh bingung, asal tidak lagi pura-pura tahu segalanya. Taraf Fan memilih membisu. Ia tidak mengambil posisi, tidak memberi pidato. Ia hanya menjadi relawan di dapur umum, mencuci piring dan membersihkan toilet. Ia menolak semua wawancara, semua permintaan maaf publik. Aku telah bicara terlalu banyak saat dunia tidak butuh suaraku, katanya pada Raka. Kini aku hanya ingin belajar diam, seperti Elias. Rumah ibadah yang dulu sepi kini kembali penuh. Tapi bukan hanya dengan ritual. Di sana, orang belajar mendengar. Bukan mendengar khotbah, tapi mendengar dirinya sendiri dan suara sunyi yang pernah mereka bunuh dengan layar-layar terang. Para pemuda mulai mengajar anak-anak membaca, bukan hanya kode, tapi kitab, bukan untuk menghafal, tapi untuk mengerti. Dan langit tetap terbuka. Bukan karena sistem gagal diperbaiki, tapi karena mereka memilih tidak menutupnya lagi. Mereka ingin langit asli tetap terlihat, sebagai pengingat bahwa di atas segalanya, ada sesuatu yang tidak bisa dikendalikan. Dan justru disitulah letak keselamatan manusia, bukan ketika mereka menguasai segalanya, tapi ketika mereka sadar mereka bukan siapa-siapa. Kota Eltra memang tidak sepenuhnya kembali seperti dulu. Tapi jiwanya mulai bangkit, tidak lagi berdiri di atas kebanggaan, melainkan di atas pengakuan bahwa hidup bukan sekadar kemajuan, tapi juga kerendahan hati untuk kembali, sebelum semuanya terlambat. Hari itu datang tanpa peringatan. Langit yang selama ini terbuka dan tenang mulai berubah warna. Bukan karena teknologi, tapi karena sesuatu yang datang dari luar pemahaman manusia. Awan-awan yang dulunya tampak biasa kini membentuk pola, lingkaran, garis, bahkan simbol-simbol kuno yang tercatat dalam lembaran naskah Elias. Orang-orang mulai keluar rumah, mendongak tanpa kata. Mereka tahu, langit sedang bicara. Raka adalah orang pertama yang menyadari keterkaitan simbol-simbol itu dengan fragmen jurnal Elias yang belum sempat ia baca. Ia berlari menuju makam sang nabi dan membuka catatan terakhir yang terkubur di bawah batu nisan. Di dalamnya tertulis pesan yang mengejutkan, ketika langit kembali mengirim pesan, jangan cari makna dengan logika. Cari dengan jiwa, sebab hanya hati yang tunduk yang bisa membaca huruf langit. Simbol-simbol itu muncul serempak di seluruh penjuru dunia. Kota-kota lain, yang dulu mencibir Eltra sebagai contoh kegagalan teknologi, mulai mengirim pesan panik. Mereka tidak tahu apa yang terjadi. Mereka hanya tahu, kota yang dulu dianggap jatuh, kini menjadi satu-satunya tempat di mana orang tak lagi takut menghadapi langit. Eltra, dalam senyapnya, telah menjadi pusat perhatian dunia. KL mengundang pemimpin dari kota-kota besar untuk datang dan melihat sendiri. Tapi ia tidak menyambut mereka dengan istana, tidak dengan presentasi digital, melainkan dengan meja kayu sederhana dan tempat ibadah kecil tempat anak-anak sedang belajar membaca huruf Tuhan. Beberapa pemimpin tertawa meremehkan, tapi sebagian menangis, sebab mereka tahu, apa yang dibangun dengan sombong, pasti akan dihancurkan dengan lembut. Malam harinya, simbol-simbol di langit mulai bersinar. Satu persatu membentuk kalimat dalam bahasa purba yang hanya bisa terbaca jika dilihat dari tanah tempat Elias dimakamkan. Raka berdiri di tengah kerumunan, menatap langit, dan membaca kalimat itu dengan suara gemetar, mereka yang membunuh Nabi telah diberi waktu. Waktunya kini bagi mereka untuk menentukan, bertobat, atau dibisukan. Ketakutan melanda kota-kota modern. Mereka meminta bantuan Eltra, memohon diterima belajar kembali. Tapi Taraf Fan berbicara untuk pertama kalinya dalam pertemuan besar itu, kami tidak memberi pengampunan. Kami hanya belajar menerima. Jika kalian sungguh ingin berubah, maka jatuhkan dulu egomu, bukan uang kalian. Kalimat itu menjadi kutipan yang beredar ke seluruh dunia, dan membuka gelombang pertobatan massal yang belum pernah terjadi sejak peradaban berdiri. Namun tidak semua memilih tunduk. Beberapa kota besar menutup akses informasi,
menyatakan simbol langit sebagai anomali visual massal, dan mulai membangun kembali sistem penutup langit seperti langit buatan lama. Dunia pun terbelah, antara mereka yang ingin kembali, dan mereka yang tetap menolak langit. Dan seperti naskah Elias yang belum terbaca penuh, akhir kisah manusia kini tergantung pada satu hal, keputusan terakhir mereka sendiri. Dan langit, ia tidak bicara lagi setelah malam itu. Ia hanya diam, seperti menunggu. Karena setelah segala peringatan, segala luka, dan segala kasih, yang tersisa hanya satu pilihan. Waktu berlalu dengan keheningan yang penuh tekanan. Kota-kota yang memilih menutup langit perlahan mengalami kehancuran yang lebih dalam dari sekadar fisik. Teknologi yang dulu mereka agungkan kini membalikkan tajinya, membuat mereka terisolasi, lemah, dan rapuh. Sementara Eltra, meski porak-poranda, mulai tumbuh kembali dengan jiwa yang baru, yang tidak pernah mereka miliki sebelumnya. Raka berdiri di atas bukit tempat Elias dimakamkan. Ia telah tumbuh menjadi sosok yang dipandang sebagai penerus, bukan karena kekuasaan, tapi karena kerendahan hati dan keberanian menerima kebenaran. Di tangannya, tertulis pesan terakhir yang pernah Elias sampaikan, keadilan bukanlah hukuman, tapi pengakuan akan akibat dari pilihan. Ia tahu hari ini akan menjadi ujian terakhir bagi seluruh umat manusia. Langit, yang selama ini diam, mulai menunjukkan tanda-tanda terakhir. Sekali lagi, cahaya turun dalam bentuk kilatan yang lembut, menyelimuti bumi dengan warna kemasan. Suara gaib memenuhi udara, bukan suara yang bisa didengar telinga, tapi yang dirasakan dalam hati, sudah cukup kesombongan dan penolakan. Kini saatnya manusia memilih dengan jujur, apakah mereka siap menerima keadilan dan perubahan. Kota-kota yang menolak langit mulai merasakan getaran keras di dalam diri mereka sendiri, bencana alam, penyakit, dan konflik internal meletus tanpa henti. Mereka yang dulu menertawakan Eltra kini menyadari bahwa menutup langit berarti menutup pintu harapan. Banyak yang mencoba kembali, tetapi beberapa terlambat dan tidak diterima. Pintu itu hanya terbuka bagi hati yang benar-benar ingin berubah, kata Taraf Fen, yang kini menjadi suara bijak dari kota yang bangkit. Di tengah pergolakan itu, Raka mengajak seluruh warga Eltra berkumpul untuk satu keputusan besar, membentuk komunitas baru yang hidup berdasarkan ajaran Elias, komunitas yang menolak kesombongan dan menerima kekurangan sebagai bagian dari kemanusiaan. Mereka bersumpah tidak akan mengulangi kesalahan masa lalu, bahwa mereka akan menjaga langit terbuka sebagai pengingat bahwa mereka bukan Tuhan. Malam itu, Raka berdiri di hadapan semua, memandang langit luas yang kini kembali menampakkan bintang-bintang. Kita bukan lagi bangsa yang mengutuk Tuhan, tapi bangsa yang belajar dari kesalahan. Jika Tuhan mengizinkan, kita akan hidup dalam damai dan kerendahan hati. Jika tidak, maka kita siap menghadapi apapun dengan kepala tegak. Suara rakyat bergema dalam doa dan harapan yang tulus. Dan saat fajar tiba, dunia terasa berbeda. Langit yang terbuka membawa kehangatan dan kedamaian, tetapi juga pengingat akan kehancuran yang pernah terjadi. Sebuah pelajaran yang dalam bahwa menghina Tuhan bukan hanya dosa spiritual, tapi juga mengundang kehancuran yang nyata dan menyakitkan dari dunia itu sendiri. Cerita Eltra berakhir bukan dengan penaklukan, tapi dengan pengakuan bahwa manusia harus selalu ingat, ketika mereka mengingkari Sang Pencipta, dunia menjadi cermin yang menghina mereka kembali. Namun ketika mereka kembali dengan hati yang tulus, dunia dan langit pun membuka pintu kasih sayang yang abadi.